selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang Tuhan berkati. Seminggu kemarin Tuhan sudah melindungi, menolong kita, dan kita dipertemukan kembali lewat ibadah virtual. Dan kakak berharap adik-adik sehat, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Kita angkat sama-sama ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat 2. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita akan masuk dalam fotum dan salam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita fokus dalam ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita mau angkat pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Adik-adik sudah tahu ya lagunya sudah sangat familiar dan kita sudah sering dengar. Kita angkat sama-sama. Bila kulihat, 2, 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi kururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tadi. Seminggu kemarin mungkin adik-adik sudah melakukan kesalahan, mungkin sudah mengecewakan orang di sekitar kita. Misalkan mungkin kita menyakiti adik kita, atau mungkin kita menyakiti kakak kita, dan itu sungguh mendukakan hati Tuhan. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, kami anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk dengar-dengarnya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dan pimpin kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau respon pengakuan dosa. Kita mau buka dari Mazmur. Kita mau baca sama-sama ya. Jadi kita mau buka dari Mazmur 14. Kita masuk dalam berita anugerah. Adik-adik udah pegang ya Alkitabnya ya. Kita buka Mazmur 14 ayat 7. Kakak aja yang baca ya. Perikopnya itu adalah kebebalan manusia. Ayat 7.
Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kita untuk merespon berita anugerah, kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu ku dengar. Udah tahu ya lagunya, kita angkat sama-sama ya. Ayat 1 dan 2 ya. 2, 3. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ayat 2. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kita mau baca lagi petunjuk hidup baru dari Mazmur 16 ayat 11. Kakak yang baca? Oke. Perikopnya adalah bahagia yang saleh, ayat 16. Ayat 11 ya, bukan ayat 16, ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Kita mau masuk dalam Mazmur berbalasan. Adik-adik buka dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kakak baca ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa firman. Sekalian kita mau baca firman. Mari kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Sekarang kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Eki. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengar ya Tuhan tidak lalu begitu saja, namun tertanam dalam hati kami, khususnya buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin Kak Eki ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh Kak Eki ya Tuhan dapat kami serap ya Tuhan, sehingga nantinya Tuhan dapat kami pakai menjadi suluh dan langkah dan kehidupan kami, khususnya buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau buka firman Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Kakak baca ya, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Kekebalan manusia untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga,
kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua tidak menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik maupun seorang pun tidak. Amin. Kita mau masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Masih pada semangat kan? Oh iya, sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Eki. Dan pada hari ini Kak Eki akan membawakan cerita. Ceritanya masih nyambung dari cerita minggu lalu yang sudah dibawakan oleh Kak Novia. Oh ya, sebelum Kak Eki mau mulai cerita, Kak Eki mau mengucapkan selamat datang dulu kepada adik-adik yang sudah bergabung di kelas besar dari yang sebelumnya dari kelas kecil. Kak Eki harap adik-adik bisa langsung beradaptasi dengan teman-teman baru dan juga bisa beradaptasi di kelas besar, dan juga bisa beradaptasi juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang biasanya ngajar di kelas besar. Oke? Nah, sekarang Kak Eki akan masuk ke cerita pada hari ini. Waktu minggu lalu Kak Novia udah ceritakan bagaimana waktu itu manusia mendirikan sebuah bangunan, mendirikan sebuah gedung. Nah, gedung yang didirikan oleh manusia-manusia ini rencananya itu adalah sebuah gedung yang tinggi. Kayak kasih contoh ya. Jadi waktu itu manusia ingin membuat suatu menara, suatu gedung yang tinggi. Sebelumnya adik-adik sering lihat gak sih menara yang tinggi gitu, gedung yang paling tinggi? Kalau adik-adik sering keliling-keliling Jakarta gitu ya, adik-adik yang biasa sering lihat tuh gedung-gedung yang banyak modelnya kan, banyak macamnya, banyak bentuknya. Nah, adik-adik, alat peraga yang Kak Eki gunakan ini adalah supaya adik-adik bisa kebayang nih, waktu itu gedung yang dibuat tuh setinggi apa sih? Nah, anggap saja waktu itu manusia-manusia membuat menara yang tingginya kurang lebih seperti ini. Anggap saja waktu itu manusia yang memiliki suatu keinginan untuk mendirikan suatu menara, suatu bangunan. Nah, anggap aja menaranya setinggi ini. Nah, adik-adik, ketika menara itu sudah dibuat, sudah jadi oleh manusia, apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan melihat bahwa menara yang dibuat oleh manusia-manusia itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa, adik-adik? Karena pada waktu itu manusia mendirikan menara ini tujuannya bukan untuk memuji Tuhan.
Tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyombongkan diri mereka sendiri. Mereka ingin menunjukkan, kami ini bisa membuat menara setinggi ini kok. Nah, ini yang bahayanya. Ketika sesuatu yang direncanakan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak berkenan atasnya, apa yang terjadi? Tuhan merobohkan menara yang sudah dibangun oleh manusia-manusia itu. Nah, adik-adik, dari apa yang sudah terjadi pada saat itu, lalu Tuhan memberi nama menara itu Menara Babel. Oke adik-adik, yang dapat kita pelajari dari cerita pada pagi hari ini, ketika kita sebagai manusia gitu ya, baik adik-adik maupun Kak Eki, merencanakan segala sesuatu, sesuatu, kita boleh saja merencanakan sesuatu, tetapi Tuhan yang menentukan apakah rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Misalkan begini, adik-adik bermimpi atau adik-adik sudah merencanakan gitu ya, kalau nanti adik-adik masuk SMP, adik-adik mau masuk ke SMP yang unggulan, masuk SMP yang bertaraf internasional gitu misalnya ya. Nah adik-adik, manusia boleh saja merencanakan segala sesuatu, tetapi Tuhan yang tetap menentukan apakah yang sudah kita rencanakan itu sesuai atau seturut nggak dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena bisa saja apa yang kita sudah rencanakan tetapi menurut Tuhan itu gak berkenan di hadapannya, Tuhan akan menggagalkan itu semua. Jadi adik-adik, pelajaran yang kita bisa pelajari pada hari ini yaitu kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap meminta petunjuk dari Tuhan. Kita tetap meminta Tuhan, kita serahkan segala rencana-rencana kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menentukan, karena rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah adik-adik, sekarang Kak Eki mau ajak adik-adik untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 11. Kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ayo, sudah dibuka belum Alkitabnya? Kejadian pasal 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, Kak Eki akan bacakan untuk kita semua. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Nah adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita, dan alangkah lebih baik lagi kalau kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke adik-adik,
Sekarang Kak Eki mau kasih aktivitas ke adik-adik. Aktivitasnya pada pagi hari ini, adik-adik membuat suatu menara dan bahan-bahannya itu terbuat dari kertas bekas, koran bekas, ataupun dari kertas karton. Coba adik-adik buat sebuah menara dari bahan-bahan tersebut. Menaranya itu menara yang kuat dan juga tinggi. Setelah itu hasilnya difotokan ke grup kelas besar ya. Ditunggu hasil karyanya. Oke? Semangat. Adik-adik, kita mau masuk dalam persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 Kubur Persembahan, nas persembahan hari ini dari Mika 6 ayat 8 yang menyatakan, "Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Amin. Kita mengangkat pujian, ku beri persembahan 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ayat 2. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik, sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoain adik-adik? Oke, kakak doain aja ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, buat hari ini ya Tuhan, di mana kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan melalui ibadah virtual ya Tuhan. Kami bersehat ya Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan juga pada hari ini ya Tuhan. Kiranya persembahan itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dimanapun persembahan itu digunakannya masih sisa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati juga. Kami berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh ya Tuhan. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan ya Tuhan, melalui tangan-tangan terkasih, melalui obat-obat, melalui tangan dokter ya Tuhan, sehingga minggu depan ya Tuhan mereka bisa memperoleh kesembuhan ya Tuhan, dan minggu depan mereka bisa berkumpul bersama kami ya Tuhan untuk memuji dan mendengarkan nama-Mu melalui virtual ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang lalai ya Tuhan. Tuhan Yesus tegur mereka ya Tuhan, agar mereka sadar ya Tuhan, agar minggu depan mereka bisa berkumpul juga bersama teman-teman yang lain ya Tuhan untuk memuji dan bersabda nama-Mu. Kami berdoa buat orang-orang yang kekurangan ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan melalui tangan-tangan orang-orang yang berkelebihan ya Tuhan, agar mereka bisa merasakan apa yang kami rasakan ya Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami untuk seminggu ke depan ya Tuhan, dan melewati hari-hari ini ya Tuhan, dalam kondisi sekarang ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan bahwa mujizat-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lindungi kami untuk seminggu ke depan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam bersekolah, dalam bermain, dalam berkeluarga bersama orang-orang yang kami kesayangi ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan, sertai kami ya Tuhan, dan minggu depan kembalikan kami ya Tuhan dalam kondisi bahagia, sehat, dan sukacita ya Tuhan, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau masuk dalam ibadah penutup. Kita mau nyanyi Ku Perlukan Juru Selamat. Kita mau angkat sama-sama ya. 1, 2, 3. Ku perlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu depan dengan sukacita dan bahagia karena kasih dan perkenan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Amin.